Dia ngomong itu ya, kita aku juga usah si orang menduga bertanya, iya, aku sih sok rokok ora. Ya kalau besok akan berbuka, alhamdulillah. Kamu di tas bukan masuk neraka kok malah bahagia. Saya sangat bersyukur karena meskipun saya tidak pernah beribadah, tapi Tuhan mengenal siapa saya. Jadi nggak semua orang yang beribadah itu dikenal Tuhan, tapi orang menduga di Tuhan tahu bakal, oh kamu buat apa dengan meskipun jelek tapi dia akan masuk neraka itu dia bahagia kan? Meskipun jelek ya, meskipun jelek itu susahnya terus. Kemudian begini yang menjadi ketir bagi saya untuk membacakan ini di sini pengajaran sederhana itu bukan karena belum tidak dapat kasih, tetapi akan ada tanggung jawab ini bagi saya seperti akhlak saya sendiri. Pertama, beberapa hari lalu itu saya telepon dosa kapal kaki ke Jodoh, disuruh bintang-bintang dari bintang sastra, saya diajak buku. Jadi saya punya beberapa orang untuk menyampaikan atau mempromosikan. Kemudian malam Jumat lalu Usman Amuki kita bintang buku, dikasih buku juga, wah iya. Dan yang menjadi getir adalah ini kok besar dari buku itu sekali loh. Ya begitu. Kemudian ini jam pukul 2.13 tadi pagi, saya selesai penulisnya, masih ada beberapa coretan-coretan revisi karena saya memang belum ahli dalam bahasa. Di sini berjudul Duha. Di jalan sunyi antara rahim ini dan Yakfu ada suara desir angin yang menyembul daun di gurun batu. Ada suara debur ombak menyebut embun di samudra rasa. Ada suara bela nafasmu yang memburu ruhku di semesta sukmati. Di jalan gelap antara palung gulita dan lipatan pekat, ada cahaya yang menyerlang pandang, yang mengelebat kejam di kabut dada. Ada cahaya mata arah yang menghenyak malam di buta fana. Ada cahaya, penuh cahaya, yang mengepung sekujurku di seluruhmu. Allah, bagaimana pantas aku menerima kasih sayangmu. 2392. Baik, itu teman saya ya, penyair jalanan yang setiap saat tidak pegang uang. Selain teman saya ini penyair, saya juga kemarin itu ada yang menyanggupi membaca beberapa penggal paragraf dari novel Laila. Apakah ada Pak Sodikin di sini? Tidak ada. Kalau begitu saya minta tolong pada Alfian untuk membacakan. Silakan pilih terserah. Silakan pilih paragraf yang mana saja. Udah langsung buka, nggak usah dipilih, langsung buka saja. Lalu bacakan paling tidak 2 paragraf. 3 paragraf sudah boleh. Silakan maju, pilih saja, langsung buka, kemudian dibaca di sini. Pakai mic ya, maju. Baik, kalau yang ini salah satu kritikus sastra, dia gencar sekali mengkritik karya sastra apapun. Nanti saya berharap juga ada kritikan dari novel ini. Saya berharap seperti ini. Baik, beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kutip dari halaman 45. Bagi yang punya novelnya bisa dibuka. Ya, semakin
semakin jelas saat saya membacanya. Ini sudah saya garisi. Rupanya singkat, cuma ini menggelitik saya di halaman 45 bagian tengah. Ada dialog, tepatnya bukan diskusi, bukan dialognya. Kata-katanya seperti ini. Pertama prolognya ya, iya, kiai, jangan panggil saya mas, tukasku. Kemudian ini kutipan yang saya ambil. Lain, ingat baik-baik ya pesanku tadi. Membicarakan hakikat ketuhanan hanya akan menelanjangi kebodohanmu sendiri. Terima kasih. Pikir bacanya panjang, itu paragraf gitu. Ternyata cuma 2 kalimat. Baik, tapi tidak apa-apa. Sekarang saya persilahkan tiga penanya terlebih dahulu. Silakan apa saja yang ditanyakan yang berkaitan dengan novel Laila maupun proses kreatif menulis novel Laila. Silakan angkat tangan, sebut nama, asal, lalu pertanyaannya. Silakan. Aku tak tolong. Oh itu Laila ya Allah. Perkenalkan, nama saya Anissa Disma Dayana Sukri Pertiwi. Anissa Disma Dayana Sukri Pertiwi. Saya akan bertanya, apa hikmah yang bisa dipetik dari novel Laila tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya, ya silakan. Ini aja Pak ya. Sama, terima kasih. 2 kali saya pegang mic ini. 3 kali dapat sepeda ya. Ya, sebelumnya saya cukup antusias untuk datang ke sini. Begitu saya dapat info dari dosen saya dan buku untuk ini, sebab saya memang ingin sekali mempertanyakan ini. Itu yang pertama, kenapa saya memang cukup antusias. Ini novel tasawuf pertama yang pernah saya baca. Biasanya novel-novel sosial ataupun yang memang sastra-sastra gitu saya memang sering membaca. Cuman ini yang model tasawuf yang pertama kali saya baca. Jadi makanya ini sedikit menggelitik saya. Di halaman 171 itu bagian bawah sendiri ada kata yang dinyatakan demikian. Jadi tidak ada yang sesat dari ajaran dan kearifan para leluhur. Itu yang pertama. Kenapa kata ini bisa sampai ada? Padahal novel ini satu arah. Selama awal sampai akhir tidak ada yang menentangkan tentang ajaran ini. Kenapa? Sehingga ada kemunculan pernyataan negatif yang menyatakan tidak ada yang sesat dari ajaran dan kearifan para leluhur. Seakan secara konteks kata ini menunjukkan pembelaan. Tidak ada yang sesat. Padahal dari awal novel ini sampai akhir itu tidak dinyatakan sama sekali tentang kesesatan. Lain pun tidak menentangkan hal itu. Tapi kenapa di sini kok ada kesimpulan jadi tidak ada yang sesat? Itu perlu klarifikasi. Bahkan kata satu yang sesat ini tidak saya temukan hampir di setiap teks. Hanya satu kata itu saja. Atau memang saya kurang teliti atau bagaimana? Cuman kata sesat itu tidak saya temukan di mana teks ini berada. Begitu. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama terakhir. Ya, silakan yang belakang. Boleh maju. Mic-nya saja yang berjalan, tapi agak gede ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Nama saya Bu Sidoarjo. Mengenai Laila ini
kalau dibaca secara sufistik mengingatkan pembaca, khususnya saya, pada dari roman sufi di abad pertengahan oleh Syekh Nizami. Tetapi tentu ini kan sangat berbeda. Bagi saya menafsirkan, dan saya baru menemukan tafsirannya ini sore ini, karena Gus Chandra tadi mengatakan bahwa ternyata Lail menemukan Laila di rumahnya. Nah, ini apakah Laila kalau diinterpretasikan secara sufistik, apakah sebuah representasi dari diri Lail sendiri ketika menemukan Laila menemukan Laila di rumahnya sendiri, mengingatkan saya kepada syair Hamzah Fatsuri, yakni dari baru kepudus terlalu kaya, akhirnya berjumpa di dalam rumah. Nah, apakah memang Laila ini simbol dari dirinya sendiri yang telah ditemukan tadi? Yang kedua, mengenai kepenulisan, tadi Gus Chandra mengatakan bahwa aku menulis karena aku tidak tahu. Ini kan secara akademis kan repot juga. Bagaimana kita menulis, kan sangat paradoks kalau kita tidak tahu lalu apa yang kita tulis. Apakah ketidaktahuan ini memiliki makna tersendiri dalam pandangan Gus Chandra? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada penanya. Saya serahkan ke Gus Chandra. Penanya pertama, mungkin Gus Chandra langsung ingat rumah. Jadi Anissa, Gus, apa hikmah dari novel Laila? Apa hikmah dari novel Laila? Tentu saja banyak sekali hikmahnya. Silakan mengambil hikmah sendiri-sendiri ya. Salah satu hikmah yang paling nyata adalah gara-gara novel Laila kita berjumpa. Ya Pak. Yang kedua tadi pertanyaan tentang mengapa kemudian ada kata-kata sesat. Apa kalimat posisinya apa? Jadi tidak ada yang sesat dari ajaran dan kearifan para leluhur. Ya. Loh, ini kok ada kalimat sesat-sesatnya padahal tidak ada yang menyesat-sesatkan gitu ya. Ya itulah tasawuf itu begitu. Itulah kalimatut thayyibah, harus ada nafi isbat ya. Allah itu tidak begitu penting. Kenapa ini tidak begitu penting? Karena sebelum sampai Allah adalah ilaha illa Allah. Jadi urutannya Allah itu nomor 4. La ilaha illa Allah. Ya. Allah itu tidak begitu penting. Kalaupun penting ya berarti sangat penting. Sebelum sampai kepada Allah, kamu harus belajar tentang la ilaha illa baru Allah. Harus belajar tentang ketiadaan, ketuhanan, keselainan, baru keallahan. Kalau dibelah dua, ada nafi, ada isbat, ada menolak, ada menerima. Jangan gampang menerima. Cewek paling tahu ya. Susah ngomongnya Pak, cewek langsung menerima itu susah. Nolak dulu. Padahal dalam hati juga cinta. Nolak dulu, baru terima. Padahal cinta semakin kekal jika rindu kau sangkan. Ya. Jadi itu wujud dari pentahbisan nafi isbat. Ya. Harus ada penolakan walaupun hanya satu kata. Untuk apa? Untuk menegaskan pembenarannya atau kebenarannya. Itu ilmu nafi isbat. Terus yang ketiga tadi, apakah Laila adalah representasi dari Lail? Nah, kebetulan dalam novel itu Lail bernama lengkap Wal Laili wan Nahar.
Sedangkan Laila bernama lengkap Lailatul Nahar. Jadi kurang lebih sama, siang dan malam, malam dan siang. Apakah representasinya? Silahkan baca. Ya, saya tidak mau spoil ya. Tapi bahwa segala sesuatu itu adalah perwujudan dari dirimu sendiri, itu iya. Ada engkau di dalam aku, ada aku di dalam engkau. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kalau tidak percaya, silahkan saling pandang satu sama lain. Yang pakai kacamata dibuka dulu kacamatanya, pandang lebih dekat, lihat bola matanya. Kemudian nanti engkau akan melihat aku di dalam matamu, engkau dalam mataku. Tiada yang kau lihat selain diriku sendiri. Tiada yang kau lihat selain aku, selain dirimu sendiri. Coba dipraktekkan, ayo. Yang membawa pasangan dengan pasangannya, yang tidak bawa boleh pinjam. Nah, mata, wajah ketemu wajah, wajah ketemu wajah, kemudian lihat bola matanya, kemudian temukan dirimu. Ternyata di dalam diri setiap orang lain ada dewa ruci di situ. Ya. Jadi kalau engkau ingin melihat dirimu sendiri, ada beberapa medium. Yang pertama, cermin yang jernih. Yang kedua, air yang bening. Ketiga, mata yang bersih. Ya. Untuk melihat dirimu sendiri ada 3 medium. Cermin yang jernih, air yang bening, dan mata yang bersih. Kalau melihatnya katarak gak iso. Ya. Jadi Laila, apakah representasi di Laila? Iya. Kalau mau disebut iya, bahwa bahkan kita adalah representasi dari setiap orang lain. Kalau Anda memahami ilmu yang sederhana itu saja, Anda tidak akan pernah tega menyakiti orang lain. Jika aku menyakitimu, maka berarti aku menyakiti diriku sendiri. Paham ilmu ini saja, engkau akan paham sabda Rasulullah. Belum engkau mencintai dirimu, sampai engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu. Mengapa? Karena ada aku di dalam engkau, ada engkau di dalam aku. Tiada yang kau lihat di matamu selain aku sendiri. Tiada yang engkau lihat di matamu selain engkau sendiri. Aku yang melihat, aku yang dilihat. Engkau yang melihat, aku yang dilihat. Ya. Itulah kisah antara Lail dan Laila. Pertanyaan yang kedua tadi dari pertanyaan ketiga, Pak. Oh, penulisan. Saya tidak tahu, maka saya menulis. Loh, kalau tidak tahu lalu apa yang ditulis? Ya. Coba direnungkan bersama-sama. Sebanyak-banyak yang engkau tahu, masih lebih banyak yang tidak engkau tahu. Jadi sugih hati. Sugih apa? Sugih ketidaktahuan. Ya. Kaya raya, bahannya lebih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Sebanyak-banyak yang engkau ketahui, masih lebih banyak yang tidak engkau ketahui. Nah, saya sedang menuliskan sastra, saya sedang menciptakan karya sastra. Saya membutuhkan bahan yang tidak ada habisnya, yang lebih banyak daripada yang saya miliki. Maka saya menggunakan bahan-bahan yang tidak saya miliki. Ya, sebanyak-banyak yang kau miliki, masih lebih banyak yang tidak kau miliki. Dan tidak sampean melarat, tenang aja sampean soge. Soge apa? Soge kemelaratan. Ya. Itu jawabannya, Mas. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Oh, Hamzah Mansuri kenapa? Ada apa dengan Hamzah Mansuri? Oh iya, itu tentang representasi Lail tadi, Lail dan Laila. Jauh-jauh pergi ke Mekah, ternyata Allah ada di rumah. Ya, ada yang kudus tadi. Jauh-jauh pergi kudus, ternyata Allah ada di Barus, kan itu ya. Hamzah Mansuri itu sangat inspiratif. Beliau termasuk sufi yang banyak menuliskan hal-hal mengenai diri, bahwa ternyata Allah itu tidak jauh-jauh. Ya. Allah itu sangat dekat, sehingga ketika kita ingin berkenalan dengan Allah, kita bisa mulai dengan berkenalan dengan diri kita sendiri. Ada rumusan yang sudah sangat terkenal,
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begitu ya. Ini pertanyaan yang lain. Baik, sekarang adalah yang bertanya lagi. Saya beri kesempatan 3 lagi yang bertanya. Silakan 1. Ada lagi? Tolong ya. Coba. Tolong pertanyaannya yang lebih susah ya, supaya jawabannya lebih mudah. Mana pertanyaannya yang lebih susah agar jawabannya lebih mudah. Silakan 1, sebut nama, asal, dan pertanyaan. Nama saya Fatia Purwoyo, asal dari Surabaya, dari Bandung Barat. Dari cerita novel tersebut, karya novel Laila itu apa alur yang bisa diambil dari novel tersebut? Kan alurnya ada 3, alur maju, mundur, dan alur campuran. Nah, itu apa alasannya? Terima kasih. Baik, yang belakang Mas ya. Silakan. Minta tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Kristen. Nama saya Ali asal Papua. Yang ingin saya tanyakan tentang novel Laila Cinta yang dilakukan lain. Apakah dalam cerita itu sendiri ada cinta palsu? Kalau memang ada cinta palsu, apakah lain pernah merasa di novel Laila, apakah lain juga merasakan cinta palsu? Terima kasih. Assalamualaikum. 1 lagi. Ya, silakan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Faiz dari Universitas Pendidikan Surabaya. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena tadi berhubung saya datang terlambat, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda atau Gus Chandra membranding diri dalam menemukan judul Laila? Mengapa memilih Laila? Apakah memang ada pengalaman yang bisa dikatakan berhubungan dengan apa yang diceritakan dalam judul Laila tersebut? Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab. Alur novel. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya menulis itu tidak tahu mulai dari mana dan selesai di mana. Mengalir demikian saja, sehingga saya juga tidak terlalu peduli alurnya seperti apa. Tapi kalau mau disebut jenis alurnya, mungkin alur campuran ya. Karena suka ke belakang, suka ke depan, suka mubuk-mubuk gini gitu ya. Ada yang kisahnya nyata sekali ternyata cuma angan-angan gitu. Ada yang angan-angan ternyata nyata dan gitu-gitu. Ya, jadi alurnya mungkin alur campuran. Ada yang flashback, ada yang maju dan lain sebagainya. Kenapa alurnya begitu? Ya karena kisah berjalan dengan sendirinya. Ya. Saya hanya menuliskannya. Tadi Mas Pana mengatakan, Pana mau Pana tuh? Pana wae, ganti Pana ya, Pana filter kok ini. Saya kalau menulis disebutnya press klar. Press klar itu tulisan yang bersih,
dari persoalan-persoalan elementer. Lebih dari itu bersih secara logika. Jadi alurnya bersih. Editor saya tuh editor yang sangat bahagia karena nyaris tidak menyentuh tulisan saya. Nyaris tidak menyentuh. Kalaupun menyentuh satu atau dua kalimat atau bahkan satu atau dua kata saja. Selebihnya tidak menyentuh sama sekali. Baik dari buku yang pertama sampai buku yang ke-10. Jadi proses penyuntingannya hanya beberapa hari, memberi waktu editor untuk membacanya. Kemudian dalam hal sampul atau cover, saya juga bukan penulis yang rewel. Saya bebaskan desain grafisnya untuk menentukan sampul seperti apa. Saya percaya banget dengan sabda Nabi, serahkan urusan pada ahlinya. Ya, jadi saya tidak terlalu banyak mikir. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Kedua, apakah dalam novel Laila itu ada kitab palsu? Oh, oke. Atau apakah Laila merasakan kitab palsu? Ini sebenarnya kisah pribadi. Sampai mas tau dibujuk ya itu tak? Balas semua. Karena ada cerita, ada seorang perempuan buru-buru ke bandara. Sampai bandara pesawatnya sudah terbang. Gondok hatinya. Awas kan, kapan-kapan balas. Suatu ketika perempuan itu datang lagi ke bandara, pesawatnya belum terbang, dia sudah pergi. Ya, wes tak balas kan. Itu goblok, itu ya. Karena katanya lugu itu adiknya bodohnya. Nah, cinta itu beragam. Kalau mau dikelompokkan menjadi dua kelompok besar saja, ada cinta insaniah dan ada cinta ilahiyah. Cinta insaniah itu cinta yang atas nama manusia. Ya, di dalamnya mungkin ada kepalsuan, ada nafsu, ada birahi dan lain sebagainya, ada keinginan-keinginan. Yang kedua, cinta ilahiyah itu cinta atas nama Allah. I love you in any condition gitu ya. Aku mencintaimu unconditionally gitu ya. Saya mencintaimu tanpa syarat. Hanya lillahi ta'ala. Kan ada dua macam ya. Ada lillahi ta'ala, ada liyane gitu. Nah, lillahi ta'ala itu ilahiyah, liyane itu insaniyah. Apakah Lail merasakan cinta palsu? Kayaknya tidak. Yang di novel Laila itu dia benar-benar merasakan cinta sejati, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Laila. Sebelumnya Laila mengalami cinta monyet lah kira-kira, karena di dalam kehidupannya dia bertumbuh bersama seorang perempuan bernama Kinasi. Kinasi ini tetangganya yang ditinggal pergi oleh bapak ibunya sejak kecil, kemudian dititipkan kepada keluarga Laila, keluarga lain. Tumbuh berkembang sampai sama-sama akil balik, kemudian mulai melihat tidak hanya kemurnian, tapi juga melihat keinginan-keinginan di dalamnya dan mulai jatuh cinta satu sama lain. Tapi kemudian Kinasi bersama laki-laki lain dan Lail mengejar Laila. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Kasih sayang itu harus ngurusi gitu aja, intinya ya. Kalau kamu mengatakan aku sayang padamu deh, yo meono blonjo gitu ya. Yo ngosi kalau sayang gitu ya. Jangan cuma ditanya sudah makan belum gitu. Tapi ya ditraktir ya. Dibelikan makan, itu sayang. Jadi sampean boleh jatuh cinta berkali-kali silahkan. Tapi jangan sayang berkali-kali kepada siapapun. Atau bisa dibalik, boleh sayang kepada siapapun, tapi jangan jatuh cinta kepada lebih dari satu orang. Karena sayang itu menuntut penjagaan, pengurusan, ya, perawatan, pengasuhan dan lain sebagainya. Kalau rindu itu ingin bertemu, kalau kangen itu tidak ingin bertemu. Nah, nanti kalau sampai sudah cukup dewasa nanti mungkin. Sekarang cinta monyet dulu tidak apa-apa. Terus pertanyaan yang ketiga. Cerita di dalam Laila ini berkaitan dengan bagaimana ceritanya saya bisa menemukan judul Laila.
Setidaknya gara-gara sudah ada yang lebih dulu menulisnya. Laila versi Laila Majnun ya. Laila versi Eric Clapton ya. Sekarang Laila versi Lail, versi Chandra Malik. Setidaknya akan menambah khasanah cerita-cerita tentang Laila. Semudah itu saja saya menemukannya. Tentang nama Walaili wan Nahar itu saya temukan di Kebumen ketika saya ziarah ke makam seorang waliullah yang bernama Walaili wan Nahar. Nama beliau yang saya gunakan. Kemudian ketika saya baca Quran ternyata ada juga Lailatul Nahar. Saya kawinkan dua nama itu menjadi Lail dan Laila. Laila itu nama aslinya Lailatul Nahar, Lail nama aslinya Walaili wan Nahar. Apakah kisah-kisah di dalam novel Laila juga merepresentasikan kisah hidup saya? Ya kira-kira 10% dari kehidupan saya ada di situ. Ya. Karena saya juga belajar tasawuf, saya juga mengenal guru-guru yang ada di dalam kisah itu. Saya juga belajar kepada beliau. Tapi saya tidak sepenuhnya menceritakan tentang diri saya. Jadi kalau mau dipadukan antara fiksi dan non fiksi dalam cerita itu kira-kira 50-50 lah. 50-50 itu fiksi dan non fiksi. Banyak yang nyata juga banyak yang rekaan. Ya. Rekaan untuk membangun cerita, tapi secara isi dapat dipertanggungjawabkan bahwa itu bukan karangan. Ya. Hanya untuk membangun setting, entah itu setting ruang maupun setting waktu. Itu, ada lagi? Dua penanya lagi ya. Masih ada. Waktu dua penanya lagi. Nggak Silakan. ada yang mau nanya jodoh. Nah, ya dua belakang semua. Itu satu. Tiga. Oke. Oke, ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala dari Sidoarjo. Yang saya tanyakan masalah novel ini kan tentang tasawuf. Tanggapan Gus Chandra dengan pembaca yang non muslim bagaimana? Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau nanya yang di luar novel. Sebenarnya saya mau nanya yang di luar novel, gak apa-apa ya Gus ya? Gini, saya masih bingung bagaimana membedakan bahwa itu menjadi keyakinan atau masih terbawa ego atau nafsu. Misalnya saya akan memutuskan untuk seperti apa ke depannya. Nah, di sisi lain saya masih bingung bahwa apa yang saya ambil langkah itu adalah keyakinan atau masih hanya keinginan atau ego saja. Gitu. Bagaimana bisa membedakannya, Gus? Itu aja. Terima kasih. Satu, tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karis dari Mojokerto. Saya bertanya tentang tadi tentang kepercayaan kita, kepercayaan Gus Chandra tentang pengertian sebuah tangan. Nah, sedangkan saya masih ibaratnya masih newbie untuk menulis. Baru-baru ini mau belajar menulis tentang karya-karya kayak cerpen, terus puisi lah. Terkadang di situ Gus masih terjebak dengan mengkotak-kotakan pikiran atau kalimat, sehingga kesulitan untuk melanjutkan cerita dari alur saya sendiri. Nah, sedangkan jenengan mau berkata percayakan kepada tangan. Nah,
bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih percaya lagi kepada tangan, biar tangan yang benar-benar melanjutkan cerita itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pembaca non-muslim? Padahal ini buku novel tasawuf identik dengan Islam. Pertama, saya pribadi tidak setuju dengan penyebutan non-muslim. Mengapa? Karena saya juga tidak mau, dan saya yakin Anda semua yang muslim juga tidak mau disebut non-Kristen, non-Katolik, non-Hindu, non-Buddha, non-Konghucu. Mau ya? Saya lebih setuju dengan penyebutan calon muslim. Ya, calon muslim. Siapa tahu nanti dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Nah, dakwah itu wilayahnya manusia, sedangkan hidayah itu wilayahnya Allah. Bukan karena dakwahmu seseorang kemudian menjadi beriman atau menjadi muslim, tapi semata-mata karena hidayahnya Allah. Novel saya atau karya-karya saya adalah cara-cara saya untuk berdakwah. Tapi saya menyiapkan hati untuk tidak sakit. Saya tidak peduli apakah seseorang kemudian menjadi beriman atau tidak, menjadi Islam atau tidak. Saya melakukan dakwah saja. Selebihnya itu hidayah, itu urusan Allah, itu ketetapan Allah, itu kehendaknya Allah. Jadi pembacanya tidak disortir, tidak ada litsus, tidak ada syarat harus muslim baru bisa membaca karya-karya saya. Bahkan semakin banyak yang calon muslim yang membacanya tentu akan semakin baik. Ada sebuah cerita di Purwokerto ketika saya mengisi seminar di teman-teman IAIN sana. Mereka menanyakan sikap saya, terus bagaimana sikap panjenengan terhadap forum umat Islam yang menurunkan baliho penerimaan calon mahasiswa di mana itu? Di Tawacana atau mana di Jogja ya. Karena kampusnya itu kampus Kristen, di baliho itu ada satu orang perempuan yang berjilbab. Itu penistaan atau bagaimana? Jangan setuju nggak itu balihonya diturunkan? Mohon maaf kepada teman-teman yang beragama dan keyakinan lain. Saya menjawabnya begini. Kalau teman-teman forum umat Islam paham strategi dakwah, seharusnya jangan diturunkan baliho itu. Seharusnya pertama, kita harus bersyukur alhamdulillah sudah ada muslimah masuk ke situ. Satu orang dipasang di baliho. Kita harus bekerja lebih keras supaya tahun depan 2 yang berjilbab. Tahun depan lagi 3 yang berjilbab. Tahun depan lagi 4 yang berjilbab. Tahun-tahun ke depan kampus itu seluruhnya berjilbab, kecuali yang mahasiswa ya, yang mahasiswa saja yang berjilbab ya. Saya sering ditanya juga, Gus, jilbab itu wajib apa enggak sih Gus? Ya enggak wajib. Kok bisa? Aku beremosi nih. Ya, bisa wajib ya. Kalau tanya yang lain mungkin Gus tadi yang tanya akan jawab wajib. Jadi silakan, siapapun boleh membaca karya saya, siapapun, tanpa harus ditanyai latar belakangnya. Yang kedua tadi tentang bagaimana membedakan antara pikiran dan perasaan mungkin ya, antara keinginan dan kebutuhan. Kalau spesifik tentang keyakinan itu dibangun atas 4 hal. Yang pertama ilmal yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat ikmal yakin. Ilmal yakin itu percaya atas dasar mengetahui sendiri. Ainul yakin percaya atas dasar menyaksikan sendiri. Hakul yakin percaya atas dasar mengalami sendiri. Ikmal yakin percaya atas dasar merasakan sendiri. Tinggal keyakinanmu di level yang mana ya. Percaya atas dasar pengetahuan artinya kamu harus memiliki pengetahuan itu, belajar. Contohnya belajar masak sego goreng ya.
nasi goreng itu dibikin dari nasi kemarin, ya. Kemudian ada bawang, ada cabai, ada apa ditulis. Itu pengetahuan. Itu ilmu yakin. Itu yang sering melakukannya cewek-cewek atau ibu-ibu. Sukanya mengumpulkan resep, ya. Diguntingin, dilumpuk, dikliping, tapi gak pernah masak. Nah, kebun kalau tani. Itu ilmu yakin. Di atasnya ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Menyaksikan sendiri. Oh, ternyata ini yang disebut nasi. Ini ternyata disebut cabai, ini ternyata disebut bawang, ini ternyata disebut minyak dan lain sebagainya. Menyaksikan sendiri wujudnya. Hakul yakin, mengalami sendiri. Mengalami bagaimana? Yaitu segone dicampur karo sambal, dicampur karo apa, dimasak. Itu namanya mengalami sendiri. Ikmal yakin, keyakinan yang sempurna. Itu apa? Mari ngono dicipi, dirasakno, oh iki sego goreng. Jadi tahapan-tahapan keyakinan itu bertingkat-tingkat sampai kepada keyakinan yang sempurna. Ketika sudah sampai pada keyakinan yang sempurna, telah kita mengalami iman yang sejati. Terus cek. Halo, iya. Tentang bagaimana mempercayakan sesuatu hal kepada ahlinya. Dalam hal ini mempercayakan jari jemari kita untuk menulis. Tentu saja hal itu tidak semudah dikatakan, ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan rumus cepat dalam berkarya, kalau mau dicatat silakan. Kalau nanti kapan-kapan kita mau bikin workshop menulis cepat juga silakan. Kalau mau bikin workshop menulis cepat, nanti pulang dari sini bikin database, ya. Siapa saja yang hadir, tinggal nanti dijadwalkan, ya. Mau bayar nggak bayar silakan. Nanti bisa ibu yang aku dewi, ya. Nggak perlu bayar saya, nanti kemahalan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, niat. Sampai niat pun nggak ada yang nulis itu, ya. Niat. Yang kedua, berdoa. Teman-teman ini, aku nggak cara nabi ya nanti. Ya. Berdoa. Yang ketiga, kirim Al-Fatihah. Teman-teman ini, sampai dalam minta tasawuf, ya. Sopo itu sing tokoh-tokoh tasawuf di Fatihah, Hamzah Mansuri di Fatihah, ya Qadir Jailani di Fatihah, Khalilur, Abah Hama, semua di Fatihah semua. Nah, niat, berdoa, Fatihah. Yang keempat, kosongkan pikiran. Kenapa harus dikosongkan pikiran itu? Karena sampai harus kokian pikiran. Ya, kabeh dipikirno, sumpah, nggak jadi nulis nanti. Karena kepenuhan ide, kepenuhan pikiran, kepenuhan data, kepenuhan apa lagi? Informasi, semuanya mau dimasukkan, nggak cukup, space-nya terbatas. Jadi kosongkan pikiran. Oke? Niat, doa, Fatihah, kosongkan pikiran. Yang kelima, aktifkan panca indera. Aktifkan penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, perasa, peraba. Aktifkan. Yang keenam, tangkap segala sesuatu di sekitarmu menggunakan panca indera. Tangkap. Contohnya apa? Seluruh seniman, apalagi seniman yang sudah jadi, ketika berkarya itu bukan hasil dari pikiran, itu hasil dari tangkapan panca. Contohnya, saya punya program juga, program santri bernyanyi. Saya keliling ke pesantren, ngajak teman-teman santri untuk menciptakan lagu dalam waktu singkat, paling lama 20 menit. Ya. Di situ saya menerangkan, musisi-musisi itu menciptakan lagu bukan karena mikir, tapi karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, mengendus sesuatu, merasa sesuatu, meraba sesuatu. Contohnya, ketika Bim Bim melihat gitar, apa yang terjadi? Ambil gitar dan mulai memainkan. Gara-gara lihat gitar, Iwan Fals mendengar suara piano, apa yang terjadi? Penting piano, gitu ya. Ahmad Alper melihat rumah, apa yang terjadi? Rumah kita sendiri, gitu ya. Terus melihat sepatu, ya. Terus melihat gajah, ya. Itu tangkap segala sesuatu di sekitarmu dengan panca indera. Jadi mulainya dari mana, Gus? Mulainya dari apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu itu. Jangan ngarang-ngarang. Nyalani sepeda, ya tulisan suka sepeda.
nyawangnya lampu, nyawangnya tembok, nyawangnya apa, itu yang pertama kali kamu pilih sebagai kata-kata. Nanti dia akan mengalir dengan sendirinya. Ya, paling gampang melihat sepeda itu, aku teringat padamu, kekasih. Engkau loncat dari boncengan. Kita pergi sudah sangat jauh, ternyata justru engkau yang menjauh. Untung ada lampu merah. Ketika aku mengajakmu ngobrol, kukira kau sedang mendengarkan. Tapi kok lama banget kamu diam. Ketika aku menoleh, nggak ada. Jadi kisah sudah. Nah, jadi nggak usah mereka kayak apa. Apa yang ada? Ketika Anang melihat, wah perempuan banyak sekali yang berjilbab putih. Apa yang terjadi? Jilbab putih ya. Jilbab putih. Jadi itu peristiwa panca indera, peristiwa indrawi. Nah setelah menangkap dengan panca itu, baru kemudian yang ketujuh, panggil lagi pikiranmu. Panggil lagi pikiranmu untuk mengeksekusi hasil tangkapan panca indera. Contohnya, kursi, ya kan? Melihat kursi, pikirannya dipanggil. Oke, kursi apa ini? Kursi pesakitan, kursi kekuasaan, kursi pelaminan, ya, kursi kayu, kursi malas, kursi apa gitu ya? Ada kursi yang diperoleh dari olahan pikiran terhadap hasil tangkapan panca indera. Ya. Yang kedelapan, ya mulailah nyusun kalimat berdasarkan hasil olahan pikiran terhadap tangkapan panca indera. Yang kesembilan, ya biarkan dia mengalir dengan sendirinya. Itu. Yang ke-10, nikmati saja. Jangan mengadili karyamu sendiri. Biarkan orang lain yang mengadilinya. Ketika karya itu sudah jadi, sudah dipublikasi, dia akan menjadi milik publik, maka terserah publik karyamu itu mau diapakan. Ya. Saya nggak setuju, buku dibakar. Bukunya harus ditumpuk. Sudah dibeli, sudah ada transaksi, sudah menjadi hak milik. Mau dibakar, mau disobek-sobek, mau dibanting, mau dikasihkan orang lain kan bukan hak lagi. Ya. Jadi lebih baik daripada dibakar ya dibeli aja yang banyak harus dibagi-bagikan. Ya. Kemerdekaan itulah yang kita jaga. Kita harus tahu batasnya supaya apa? Supaya tidak melampaui batas.